pemirsa, selamat datang di dalam acara Before 30 lagi. Saya yakin banyak di antara Anda yang sudah menunggu-nunggu dari tadi. Ya, saya berada di Jakarta. Saya yakin pasti banyak pemirsa kita di ibu kota. Malah setelah episode kali ini, pasti lebih banyak lagi. Bukan cuma di sini, tapi di seluruh Indonesia. Karena banyak di antara Anda akan menerima pertolongan yang sangat ajaib. Saya minta kepada Anda untuk mempersiapkan iman Anda ketika menyaksikan acara ini. Mumpung masih baru mulai. Karena kalau tidak, 30 menit ini kan berlalu dengan sia-sia. Dua orang duduk bersebelahan, menonton program yang sama. Yang satu dapat sesuatu dari sorga, yang satu tidak dapat apa-apa. Yang membedakan apanya? Ekspektasi atau imannya. Saya minta iman dengan cara yang paling sederhana saja, yaitu jangan matikan televisi, jangan beranjak kemana-mana. Sebab saya yakin, hari ini seperti yang sudah tema yang saya pilih untuk episode kali ini, yaitu jamalah Yesus dengan imanmu. Persis itulah yang harus Anda lakukan, dan Yesus tahu apa yang harus Dia lakukan dalam kehidupan Anda, yaitu memberimu mujizat yang sudah Anda nantikan karena Dia sangat mengasihi Anda. Please jangan beranjak kemana-mana, tetap di tempat, karena sebelum 30 menit berakhir acara ini, Anda pasti akan diubahkan, Anda pasti akan disembuhkan, dan Anda pasti akan diselamatkan. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Duduk di tahta, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Sekali lagi, bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Jamalah Yesus dengan imanmu. Pemirsa, apa maksudnya? Kita baca ilustrasi cerita yang luar biasa tentang bagaimana orang-orang yang berbondong-bondong datang dan mereka disembuhkan dengan ajaib oleh Tuhan. Langsung di Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 bunyinya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti Yesus. Juga dari Yudea, dari Yerusalem,
dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon pun datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Kata-kata seperti Yesus menyingkir dengan murid-muridnya ke seberang danau, punya makna yang begitu dalam secara profetik, atau perlu ditafsirkan dengan hikmat Roh Kudus. Artinya apa? Maknanya apa? Tuhan Yesus itu tidak dapat ditemui di mana ada banyak orang asiknya rame-rame. Tuhan itu nggak cari popularitas, dia nggak cari pengikut. Emangnya kalau kita nggak ngikut Tuhan, siapa yang rugi? Kalau kita akhirnya meringkuk di neraka, kita yang sengsara. Tuhan tidak cari nama. Dia nggak seperti ini, seolah-olah kalau dunia ini menghina Yesus, dia gimana gitu, dia galau atau bagaimana. Dia sama sekali nggak begitu. Dia itu aman apa adanya. Tanpa ciptaannya, dia bisa hidup sendiri dengan indahnya. Tapi dia menciptakan kita karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan dia memberi kita sebuah PR bagi setiap kita untuk mencari dia. Bukan karena dia susah untuk ditemukan, tapi agar tidak sembarang orang asal-asalan, apalagi yang mau memanipulasi Tuhan, mencobai dia, mendekati dia, untuk meminta sesuatu dengan motivasi yang salah. Dia ingin Anda untuk mencari kebenaran. Dan Anda nggak bisa menemukan kebenaran kecuali dengan iman, karena dia nggak kelihatan. Menyingkir itu berarti jauh, tapi nggak terlalu jauh. Kalau sampai hilang itu namanya mengungsi atau cabut total. Dia menyingkir, berarti dia bisa ditemukan. Kita perlu usaha, kita juga bukanlah yang akhirnya menemukan dia itu karena usaha kita atau kebaikan amal kita, bukan. Dia memberikan sebuah jarak sedikit dengan kita agar memisahkan orang yang serius dengan yang main-main. Carilah Tuhan, jamalah dia dengan iman. Gak bisa ikut-ikutan dengan informasi sana-sini. Kalau teman saya percaya, saya ikut. Kalau orang lain semuanya sentimen dengan Tuhan Yesus, saya takut. Orang seperti itu gak akan pernah menemukan kebenaran, apalagi menemukan mujizatnya. Tapi ada kata kedua yang luar biasa di sini. Dikatakan mereka semua berbondong-bondong datang, mencari Tuhan, sesudah mereka mendengar segala sesuatu yang dia perbuat, yaitu mujizat-mujizatnya. Lihat itu. Saya bersyukur untuk setiap orang yang sekalipun latar belakangnya lain, yang mungkin tidak dibesarkan di latar belakang agama Kristen. Tetapi Yesus lebih dari sekedar agamawi. Yesus itu adalah seorang pribadi yang patut seharusnya Anda pertimbangkan. Bukan karena dia butuh, tapi karena Anda yang memerlukan. Coba dengarkan kanan kiri, tetangga Anda sana sini. Kalau Anda mau jujur, mau fair, mau adil, mau buka hati, tidak ragu lagi begitu banyak orang yang sudah disembuhkan. Bahkan mereka yang belum percaya Yesus pun, yang buta melihat. Mungkin ada di tetangga Anda, orang-orang yang berdoa di dalam nama, kata orang-orang di Indonesia, Isa Al-Masih. Tapi saya lebih suka memanggilnya Yesus Kristus. Karena demikianlah seharusnya dia dikenal. Bukan cuma sekedar sebagai seorang nabi, tapi dia adalah juru selamat dunia. Satu-satunya jalan ke Allah. Dan dialah Tuhan alam semesta, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kalau Anda mau sungguh-sungguh mempertimbangkan, mau sungguh-sungguh evaluasi, Anda nggak bisa sangkali. Yesus ini nyata. Orang-orang yang mendebatnya, yang menolak dia mentah-mentah, sebenarnya tidak memberi dirinya sendiri kesempatan. Bukan memberi Yesus kesempatan. So dia tidak butuh Anda beri kesempatan. Anda yang butuh sorganya. Anda yang butuh kasihnya. Anda butuh penebusannya. Siapa coba ayo? Siapa yang telah mati untukmu, untuk menebus dosamu? Mana ada? Mana ada manusia yang, sekalipun kalau ada orang baik mati untuk Anda. Contohnya ayah ibu Anda sendiri. Mereka pun nggak bisa layak untuk menebus dosa sendiri, kok bisa menanggung kita gimana? Contohnya, ada orang mau pindah ke Amerika nih. Dia sendiri bukan warga negara sana. Mana bisa? Sedangkan orang warga negara sana saja untuk menanggung orang keluarganya untuk masuk ke dalam negara, menanggung kewarganegaraan untuk menerima kependudukan di sana juga perlu proses. Apalagi kalau kita ini, kalau orang yang manusia nggak bisa menolong manusia, seperti orang buta menuntun orang buta. Nggak bisa ada orang yang menebus dosa Anda sebaik apapun, sedangkan Anda sendiri tidak bisa menebus diri sendiri. Hanya Yesus. Anda butuh pengorbanannya. Dan Yesus ini melakukan banyak perkara yang luar biasa dan mulia di keliling Anda. Coba buka telinga, dengar-dengaran. Kalau Anda tiap hari menyalakan televisi, melihat berita karena Anda nggak mau ketinggalan.
Sedangkan berita-berita itu cuma kabar buruk sebagian besar isinya. Dan berita-berita itu cuma sementara silih berganti, yang satu belum selesai, belum ada kelanjutannya. Udah dilanjutkan dengan berita yang baru yang jadi sensasi. Sedangkan semua news itu cuma dampaknya sementara hari itu. Semua kesaksian yang Yesus lakukan itu bisa membuka peluang untuk Anda diselamatkan selama-lamanya. Buka telinga, saya undang Anda untuk dengar-dengaran apa yang Ia sudah lakukan di komunitas Anda. Jangan sentimen dulu, ini Kristen, ini bukan kebiasaanku atau tradisiku. Jangan begitu. Buka hati, Anda akan mengerti bahwa Yesus itu satu-satunya penolong yang sungguh. Ketika Anda mau rendah hati seperti itu, muncullah iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi jangan kita tulis secara rohani, mengeraskan hati, tutup mata, tutup hati, tutup diri. Kita yang rugi. Buka semua panca indera rohani Anda. Mungkin iman akan masuk di dalam hatimu hari ini. Dan kondisimu akan berubah. Karena Isa Al-Masih, no, bukan, Yesus Kristus yang menyembuhkanmu dan memberimu mujizat yang kau butuhkan. Pemirsa, mari kita baca kelanjutan daripada ayat-ayat yang luar biasa ini. Siapkan imanmu, ayo jamah Yesus dengan imanmu. Ayat yang ke-9 sekarang. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Coba saya stop di sini, saya jelaskan sebentar ayat 9. Kenapa Yesus minta menyingkir? Bukan karena dia eksklusif. Dia minta pergi ke seberang dalam sebuah perahu, bukan karena dia takut dihimpit lalu terluka. Tapi Yesus ingin supaya bisa melihat wajah setiap orang, bukan berdesak-desakan begitu. Karena dia adalah Allah yang sangat pribadi. Jadi kalau Anda mau beriman sama Tuhan, mau jamah dia dengan imanmu, jamalah dengan iman yang sangat pribadi, jangan ikut-ikutan. Titip doa ya, itu nggak berlaku. Atau berkata, ya sudahlah, doakan aku dengan cara Kristen ya. Anda sendiri juga harus berdoa dong. Anda sendiri juga harus buka mulut. Karena Tuhan itu Allah yang sangat pribadi. Dia mau menyingkir supaya bisa melihat setiap wajah. Karena waktu itu Yesus hadir secara tubuh manusia. Dia sebagai anak manusia, di samping dia adalah anak Allah. 100% manusia, 100% Allah untuk kita. Tapi dalam kemanusiaannya, dia perlu ruang. Karena dia perlu berinteraksi dengan semua orang. Dia perlu lihat yang lumpuh ada di sana, yang buta di sini, yang tuli di sebelah sana, yang bawa mayat di seberang sebelah kiri. Dia perlu lihat semua, karena dia mau jawab semua. Itu kabar baiknya. Anda buka mulut juga, buka hati juga. Selain buka telinga, keluarkan dalam bentuk kata-kata, Tuhan Yesus, aku mau mengenalmu. Begitu aja, nggak usah muluk-muluk doanya. Tuhan Yesus bla 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 gini gitu. Mungkin belum levelnya. Tapi meskipun demikian, nggak ada orang sih yang levelnya tinggi dalam doa, itu nggak ada. Malah justru lebih sederhana, lebih luar biasa efeknya. Semakin jadi anak kecil, semakin punya kerajaan Allah. Nah, kita berdoa aja, Tuhan, aku minta secara pribadi untuk aku bisa mengenalmu. Tolong ya Tuhan, aku belum kenal Tuhan. Aku bukan dibesarkan dari latar belakang anak-anak Tuhan. Tapi tolong ya Tuhan Yesus, katanya Engkau bukanlah lebih dari agama. Tolong ya Tuhan, kalau Engkau bisa dengarkan aku. Tolong Tuhan Yesus, sembuhkan anakku yang sudah panas selama 1 minggu. Tidak turun-turun ini. Tolong doakan ya Tuhan, agar dia sembuh. Detik ini, bukan besok. Engkau punya kuasa. Aku udah lihat di Before 30, semua kesaksian yang ada. Orang lumpuh pun berjalan. Engkau bisa sembuhkan. Ngomong bahasa sehari-hari, bahasa hati, Tuhan mengerti. Ayat 10. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Coba perhatikan, semua orang itu beriman sama Yesus. Semua penderita penyakit, mereka pasti datang dari latar belakang berbeda-beda. Bahkan tadi geografisnya pun bervariasi. Dari Sidon, Tirus yang jauh, dari Yerusalem tentunya, dari mana-mana. Dari berbagai tempat-tempat yang kita baca di ayat-ayat tadi. Mereka pasti dari latar belakang, tradisi, kebudayaan, keluarga, agama, kepercayaan, kondisi yang berbeda-beda. Tapi mereka semua punya iman yang sama. Kalau aku jamah Yesus, aku pasti sembuh. Kenapa mereka bisa begitu beriman sama tubuhnya Tuhan? Karena mereka mengenal siapa dia. Malah justru orang-orang zaman kuno itu kadang-kadang lebih jeli dari kita zaman ini.
Karena sekarang ini terlalu banyak yang namanya pertikaian sana-sini. Dulu, orang lebih meninggalkan di belakang apa yang menjadi tradisi mereka. Kalau mereka bisa melihat di depan mereka ada sebuah jawaban. Zaman sekarang banyak orang pengku dan keras hati. Saya doa Tuhan lembutkan hatimu, itu pun sebuah mukjizat. Dan mereka berkata dengan mereka semuanya pendidikannya lain-lain tapi sama-sama percaya. Saya bisa percaya beriman pada fisiknya Yesus karena saya tahu dia siapa, dia itu anak Allah. Setan-setan pun mengakuinya. Ketika berjumpa dengan dia langsung orang-orang pasti langsung tawanan-tawannya. Mereka kan merasuki manusia. Orang-orang itu yang dicengkram oleh mereka ketika lihat itu semuanya pada rebah ke lantai. Seperti yang Anda lihat kadang-kadang di dalam kebaktian kebangunan rohani yang saya adakan, kesaksian-kesaksian kesembuhan yang Anda saksikan di televisi di B430. Ada orang yang rebah itu kenapa? Karena kuasa Allah. Gak selalu karena kelepasan dari roh jahat. Tapi roh jahat apalagi ketakutan sekali. Mereka sampai ketakutannya demikian rupa mereka waktu meninggalkan tubuh itu langsung lemah sekali. Lemah lunglai, tidak bertenaga, ditinggalkan oleh penghuni-penghuni, penunggu-penunggu lamanya. Karena kuasa Yesus telah hadir di sini. Sekarang kita ke ayat yang terakhir, yaitu ayat 12. Ini ayat yang sangat penting sekali, karena disinilah kita akan bahas soal kontroversi. Ya, kita harus mengerti bagaimana menerapkan ayat ini agar kita tidak mengalami penghalang-penghalang yang berarti terhadap mujizat-mujizat yang akan kita segera terima hari ini. Kita baca ayatnya. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Pemirsa, ayat 12 ini bukanlah larangan untuk memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil dengan benar, kita harus beritahu seluruh dunia siapa dia. Begini ceritanya. Istilahnya seluruh dunia kan hadir saat itu. Mereka dari Tirus, Sidon, Yerusalem, mana-mana. Dan ketika mereka datang, mereka berdesak-desakan, hendak menjamah Yesus karena mereka beriman sama dia. Tiba-tiba, orang-orang yang kerasukan setan pun tidak ketinggalan. Setan-setan itu histeris ketakutan. Ketika manusia-manusia yang dihuni oleh mereka itu mendekati Yesus secara fisik, bahkan masih jauh pun udah kerasa urapan Allah ada atasnya. Udah kerasa dan tahu siapa dia, mereka menjerit dan berkata, engkau anak Allah. Otomatis kan, kalau itu bukan 1-2 orang yang berteriak begini, tapi ratusan katakan, semua orang pasti mendengarnya. Sana sini semua berseru, engkau anak Allah, engkau anak Allah. Lalu sembuh. Yang sana berteriak, engkau anak Allah. Lalu jatuh, rebah. Lalu habis itu bebas. Lalu habis itu wajahnya berubah. Dan tadinya mengerikan, penuh dengan keindahan. Semua orang berkata, jadi dia anak Allah. Jadi dia anak Allah. Yesus berkata, jangan beritahu ini dulu ya. Maksudnya adalah, karena kalian belum siap. Kalian akan jadikan ini perdebatan nanti. Malah justru banyak orang yang disandung. Malah jadi penghalang untuk mujizat-mujizat berikutnya. Pemirsa, banyak orang masih tidak mengerti kenapa Yesus disebut anak Allah. Anda kalau mau paham, gak bisa kalau tanpa iman. Pakai logika, meledak otak kita. Otak kita itu cuma size-nya setangan telapak tangan ini bagaimana bisa memahami Allah Tritunggal. Allahnya orang Kristen bukan 3, tapi 1. Tapi di dalam Alkitab dikatakan jelas dalam Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana itu? Saya juga nggak tahu. Bukan berarti Allah memperanakkan maupun diperanakkan. Yesus itu adalah Allah. Terima saja dengan iman dulu. Seperti saya hari ini, ketika saya sudah menerima dia tinggal dalam diri saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata, karena otak saya yang memproses kata-kata itu ada batasnya A sampai Z saja alfabetnya, atau tulisan kanji, atau apapun juga ada batasnya. Nggak bisa dijelaskan, transfer logika ke Anda bisa mengerti, lalu terima Tuhan, lalu diselamatkan. Nggak bisa. Yang penting Anda tahu, Yesus mencintai Anda, Dia mati di kayu salib untuk Anda. Terimalah itu, bukan orang lain yang di atas salib. Dan Dia mati di atas sana bukan sebagai manusia, tapi sebagai Allah 100% mati untuk kita. Dia bangkit lagi membuktikan Dia anak Allah, Dia Allah. Kalau Anda menerima Dia, di dalam hati ini ada sebuah kepuasan yang saya nggak bisa jelaskan. Saya bukanlah orang yang bodoh, saya bukan mati intelek, saya juga bukan orang yang percaya buta. Saya punya pertanyaan sama dengan Anda, tapi entah kenapa di hati saya ada jawabannya, cuma saya nggak bisa ceritakan ke Anda. Karena orang kalau tidak lahir baru, nggak bisa lihat kerajaan sorga. Coba jelaskan warna biru sama orang yang lahirnya buta. Sama dengan saya mencoba menjelaskan kepada Anda. Apa itu anak Allah?
Susah sekali, nggak bisa. Tapi di hati saya tahu dia anak Allah. Dia adalah Allah. Dan karena saya mengakui dia demikian, saya selamat. Nggak ada orang yang beritahu saya nggak kuliah di mana-mana, dapat ijazah. Untuk saya yakin kalau saya mati, saya masuk ke sorga. Tapi di hati saya ada kesaksian yang nggak bisa dicabut selama-lamanya. Apapun terjadi pagi, siang, malam, selalu ada di dada saya. Saya mati tidak takut karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Dan itu terjadi karena saya mengaku Yesus adalah anak Allah. Dan ada jawaban di hati saya, ada kepuasan batin. Dan saya tahu itu benar, dia adalah Allah. Dan saya percaya dengan segenap hati. Kapan itu terjadi? Ketika saya bertahun-tahun yang lalu menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Jangan didebatkan, berhenti sampai sana. Kalau ada orang tanya dengan nada mengejek segala, doakan saja berkati. Kecuali kalau ada orang yang tanya serius, Anda sebagai anak Tuhan, tuntun dia kepada Injil ABC yang sederhana. Injil keselamatan. Gak usah jelaskan Tritunggal gimana. Cukup beritahu apa yang Yesus lakukan. Siapa dia, apa yang dia sudah kerjakan, apa yang dia sudah korbankan. Supaya orang itu menerima Yesus. Maukah Anda menerima Yesus hari ini? Kalau Anda terima Yesus hari ini, Anda pun akan bisa melihat kerajaan sorga. Susah dijelaskan, hanya untuk dialami. Anda tidak bisa jelaskan dengan orang yang haus apa itu kelegaan. Anda harus minum sendiri, Anda baru tahu betapa nikmatnya cairan ketika tubuh Anda membutuhkan. Demikian juga Yesus air hidup, roti hidup itu. Kalau Anda menerima dia, Anda langsung akan kenal Allah. Tahu siapa dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menjadi make sense sekali. Masuk akal di sini. Sekalipun yang atas sana tidak mati. Anda tahu, karena Anda tahu, Anda kenal Allahmu secara pribadi. Dan mujizat pun bukan sesuatu yang mustahil bagi orang percaya. Karena Alkitab berkata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. 牧师，这个弟兄他去年2月的时候， This 就 this 遇到 past 车祸， February, he had a car accident, 他的右眼看不清楚。 and because of the car accident, his right vision has been very blurry. 刚才他来的时候，他在下面看不到台上的东西。 When he first came sitting down, he couldn't see what's up on the stage. 经过祷告同工为他祷告之后， After he received prayer, 现在他完全可以看见了。 he could see everything clearly now. Which eyes? One eye? 哪一只眼睛？右眼。 Cover the good eye. 好，把左眼遮起来。 Tell me what this thing is. 告诉我这是什么？A book. He says a book. 不， What? 圣经。圣经就是圣经的话语。圣经给你这个 give you your sight today. In 所以 Jesus' 给 name, receive the power of 领受 God. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita waktunya pemirsa untuk secara nyata mempraktekkan firman yang kita dengar barusan, yaitu menjamah Yesus dengan iman. Saya akan tuntun Anda, jangan khawatir. Langkah demi langkah, iman Anda pada Yesus, bukan pada manusia. Tapi ikuti instruksi saya, Anda tidak akan menyesal. Ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini. Ulurkan, benar-benar ulurkan seperti itu. Ke depan layar televisi atau dimanapun Anda menyaksikan. Sedekat mungkin, lebih dekat, lebih baik. Bukan berarti ada apa dengan televisinya atau dengan saya. Tapi ini adalah instruksi, saya rasa ini adalah instruksi dari Roh Kudus buat setiap pemirsa saat ini. Dan saya tahu ketika Anda ulurkan dengan tangan seperti itu, tidak peduli, tidak malu dengan orang kanan kiri, Anda sedang mempraktekkan dan menggerakkan iman Anda secara fisik. Karena ketika kita sekarang berdoa bersama-sama, dengan sama-sama tangan terulur satu persatu, inilah kontak iman yang dibutuhkan untuk sebuah mujizat sekarang. Tuhan Yesus jamah setiap pemirsa. Dalam nama Yesus yang ulurkan tangan itu pegang. Dalam nama Yesus terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah, sembuhkan setiap penyakit. Tak terkecuali, saya tahu saat ini juga ada banyak orang-orang yang bukan latar belakang Kristen. Sekarang meneteskan air mata. Tuhan menunjukkan pada saya ada banyak orang yang dijamah saat ini juga. Terimalah Yesus, jangan keraskan hati. Hatimu keras seperti batu, tapi Tuhan sekarang luruskan dan lembutkan. Itu adalah kasih karunia. Terimalah di dalam nama Yesus. Oh, banyak kesembuhan terjadi. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya rasakan di hati dalam roh saya. Terima kasih Yesus, Engkau bekerja. Engkau bukan Allah yang mati, bukan teori, bukanlah cuman ada di dalam textbook seperti di dalam sebuah kitab suci. Engkau ada di mana umatmu berseru kepadamu. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pemirsa, setiap kali kita berdoa seperti itu, Tuhan memberikan kepada saya kepekaan tertentu. Bukan karena saya hebat, tapi karena pelayanan ini membutuhkan yang seperti itu. Karena saya nggak bisa melihat Anda, bukan? Di antara Anda dan saya ada jarak waktu, ada jarak tempat.
juga ada layar kaca depan Anda. Kalau Tuhan tidak memberitahu, lama-lama kita pun bisa jenuh. Tapi puji Tuhan, tidak demikian. Kami beriman, kami tahu sesuatu terjadi. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dibebaskan dan dilepaskan. Selamat bagi Anda yang sudah menerima. Yang belum, jangan menyerah. Tuhan baru mulai setelah acara ini selesai. Tolong tulis kepada kami, beritahu kami, kontak kami dengan semua yang tertera depan Anda. Kami rindu untuk terus mendukung Anda di dalam doa. Tuhan berkati, sampai episode berikutnya. Duduk di tahta, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, berkuasa selalu.